pegawai yang bekerja dengan waktu yang sudah disepakati, sehingga pegawai tersebut tidak perlu bertugas di kantor untuk sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang solusi penghapusan honorer tahun 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Akhir-akhir ini muncul daftar inventarisir masalah rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau DIM RUU ASN, dan ada pembahasan berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, yang mana digadang-gadang akan memuat mengenai kejelasan nasib honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian. Padahal apabila melihat pada surat edaran bernomor B185/M/SM02/03/2022, bahwa tenaga honorer akan dihapuskan per November 2023. Yang artinya tinggal beberapa bulan lagi. Opsi P3K paruh waktu tengah digodok pemerintah dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Hal itu dianggap bisa menjadi solusi untuk tenaga honorer tahun 2023. Pasalnya, opsi P3K paruh waktu dicantumkan dalam unsur baru rancangan Undang-Undang atau RUU mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Akan tetapi, opsi P3K paruh waktu saat ini turut dipertanyakan oleh pegawai P3K dan tentunya tenaga honorer yang hendak mendaftar dalam seleksi ASN. Menurut penuturan Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, bahwa konsen pemerintah yaitu sedang menyelesaikan 2,3 juta data tenaga honorer yang telah ada di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, untuk bisa diselesaikan. Apakah P3K paruh waktu menjadi solusi finalnya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Jenis P3K paruh waktu merupakan pegawai adalah pegawai yang bekerja dengan waktu yang sudah disepakati, sehingga pegawai tersebut tidak perlu bertugas di kantor untuk sepanjang hari. Artinya pada kebijakan ini akan memberikan jadwal jam kerja yang fleksibel. Meski belum ada penjelasan pemerintah terkait opsi penyelesaian honorer, beredar bocoran DIM RUU ASN di kalangan honorer bahwa honorer akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Adanya pemberitaan ini memberikan kekecewaan yang mendalam bagi Nur Baiti, selaku Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi. Solusi pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Beliau berkata, isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya. Sebab, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Azwar Anas, membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa dalam DIM RUU ASN yang tengah menjadi perbincangan ini, pihak DPR RI sebenarnya mengusulkan honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS secara langsung, setelah dilakukan verifikasi surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai honorer, dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Namun yang terjadi justru, pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpan RB, mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Meski demikian, apabila nantinya terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya ya, P3K. Cuman, jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujar Bunda Nur. Lantas, bagaimana dengan sistem penggajiannya?
Dengan bekerja model paruh waktu, Bunda Nur menduga, gaji P3K jenis baru ini juga tidak sama dengan gaji P3K yang sudah diangkat sebelumnya. Dikatakan bahwa sistem penggajiannya disesuaikan dengan jam kerja pegawai P3K tersebut. Solusi pembagian P3K part-time dan full-time dianggap dapat dijadikan sebagai win-win solution. Hal itu karena diduga pada penyelesaiannya, tidak akan ada PHK secara massal. Kebijakan tersebut juga dianggap dapat meringankan beban anggaran negara. Tentunya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu menuai pro dan kontra. Namun kembali lagi harapannya kebijakan yang nantinya termuat dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN terbaru, dapat menjadi solusi terbaik. Tanpa merugikan kedua belah pihak baik tenaga honorer itu sendiri dan pemerintah pada umumnya. Demikian informasi tentang P3K paruh waktu sebagai opsi solusi atas penghapusan honorer tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.